Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ustadz Abu Fainan yang mengundang saya untuk bisa mengisi di sini, dan sebetulnya beliau lebih berhak untuk ngisi ya, karena beliau dari sisi keilmuan ya saya nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau, tapi karena beliau yang minta ya, insya Allah mudah-mudahan ini dalam kerangka ta'awun alal birri wat taqwa. Bukan berarti saya yang lebih berilmu, tidak sama sekali. Pembahasan kita pada pagi hari ini, saudaraku, tentang keindahan Islam. Islam, agama kita itu indah sekali. Bagaimana tidak? Karena ia turun dari yang maha indah, Allah Al-Jamil, Allah yang maha indah. Tentunya Allah indah perbuatannya, indah sifatnya, indah namanya, indah syariatnya, indah takdirnya, semua indah. Walaupun terkadang di mata kita kurang indah, tapi kita terkadang memandang keindahan itu hanya sebatas dengan syahwat, Pak. Sedangkan Allah melihat keindahan itu dengan maslahat. Agama kita ini indah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Adapun orang yang tidak mau berfikir, orang yang hanya mengikuti syahwat, orang yang hanya sebatas cinta dunia, dia akan memandang agama kita ini gak indah. Agama ini berat. Lihat orang yang senantiasa mengikuti syahwat itu, Pak. Mereka memandang agama kita ini berat. Pacaran haram, musik haram, riba haram, ini haram. Apa katanya? Kok agama ini berat sekali? Kenapa mereka memandang Islam itu berat? Karena akibat mengikuti apa? Syahwat. Tapi kalau mereka menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, mencermati tentang syariat yang Allah turunkan, dia akan dapatkan bahwa agama ini indah sekali.
Makanya Islam memang turun untuk siapa? Untuk orang yang punya apa? Orang yang menggunakan akal pikiran. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Allah Al-Jamil, Allah yang maha indah. Maka Allah turunkan agama yang sangat indah kepada Rasul yang paling mulia, yang akhlaknya sangat indah. Kemudian saudaraku sekalian, kita ingin melihat sisi keindahan Islam. Islam itu indahnya dari sisi apanya? Kenapa Islam itu indah, saudaraku? Baik, mari kita melihat bersama-sama kepada syariat Islam yang indah ini, agar kita bisa merasakan keindahan Islam, saudaraku. Pertama, Islam itu indah karena Islam, syariatnya, perintah-perintahnya semua maslahat, dan larangan-larangannya pasti mengandung mudarat yang besar. Allah memerintahkan kita sholat. Coba kita pikirkan baik-baik dengan akal pikiran kita. Apa manfaat sholat untuk hidup kita? Ternyata sholat itu dahsyat, Pak. Orang yang senantiasa menjaga sholat, khusyuk dalam sholat, senantiasa dia menjaga tumak ninahnya, rukuknya, sujudnya, rukun-rukun yang lainnya, itu sholat akan menimbulkan kekuatan dalam hidupnya. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Allah memerintahkan zakat. Kalau kita perhatikan zakat, Pak, luar biasa sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dengan zakat akan terjalin hubungan yang sangat kuat antara si kaya dengan si miskin. Si kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Sehingga pada waktu itu si kaya tidak merasa dirinya superpower. Tapi si kaya tahu bahwasanya harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wajibkan zakat, dan ternyata zakat itu tidak mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tanqusu shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Justru orang semakin menzakati hartanya, semakin barokah, semakin diberkahi oleh Allah hartanya itu, saudaraku. Lihat, saudaraku, dengan disyariatkannya zakat, itu manfaat buat si kaya itu sendiri. Apa manfaat zakat untuk si kaya, saudaraku? Yang pertama tadi, hartanya diberkahi. Yang kedua, menghilangkan sifat pelit, koret. Dia keluarkan 2,5% dari hartanya itu, Pak. Dia berikan kepada fakir miskin. Maka dengan cara itu mendidik dan melatih hatinya supaya tidak pelit dan memperhatikan sekitarnya, orang-orang miskin. Manfaat yang ketiga buat si kaya, saudaraku sekalian, mencegah dirinya dari api neraka. Karena harta yang tidak dizakati,
kelak pada hari kiamat nanti akan mengadab dia. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira buat mereka dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat nanti emas dan perak itu akan dipanaskan dalam api neraka. Lalu kemudian disetrikakan di jidat mereka, di punggung mereka, dan di rusuk mereka. Sambil dikatakan, rasakan apa yang kalian tumpuk-tumpuk ini disebabkan oleh perbuatan kalian itu. Tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Zakat manfaat buat orang kaya, manfaat buat si miskin. Si miskin bisa mendapatkan, alhamdulillah, terbantu dengan adanya uang zakat, saudaraku. Dan Rasulullah SAW mengharamkan orang kaya membiarkan tetangganya yang kelaparan. Maka orang kaya ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana dengan zakat akan terbentuk hubungan antara si kaya dengan si miskin. Coba pikirkan puasa Ramadan. Betapa indahnya puasa Ramadan itu, saudaraku. Allah wajibkan di bulan Ramadan sebulan penuh kita untuk berpuasa. Setelah 11 bulan kita makan. Yang namanya perut kalau dimakan, dipenuhi makanan terus ya, penyakit, Pak. Kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya. Jadi perut ini kalau dipenuhin terus, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. 11 bulan kita kenyang terus. Maka Allah menyuruh mengosongkan perut 1 bulan lamanya. Ternyata Pak, manfaatnya untuk kesehatan bagus. Apalagi untuk hati. Masya Allah. Di Jepang ada pengobatan dengan cara rumah puasa. Bagaimana caranya? Mereka dari pagi sampai siang berdiam di rumah tersebut berpuasa, nggak makan, nggak minum. Dan ternyata menurut para ahli kesehatan Jepang, puasa itu termasuk detok. Tahu nggak detok? Detok itu mengeluarkan racun dari apa? Dari tubuh kita. Masya Allah. Itu baru buat kesehatan, Pak. Badan, apalagi untuk kesehatan hati. Orang yang berpuasa hatinya sehat, insya Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena puasa itu menimbulkan takwa. Kalau kita ini lapar ya, dahaga, insya Allah jauh dari maksiat, Pak. Coba antum merasakan deh, ketika antum kenyang dengan ketika antum lapar, beda. Saat antum puasa itu mau ngalirik awewe, aduh, ya, nggak mau, Pak. Jauh dari maksiat, alhamdulillah. Tapi ketika kita kenyang, syahwatnya kuat nggak, Pak? Orang yang kenyang terus syahwatnya kuat biasanya, Pak. Kalau syahwatnya kuat,
kemaksiat pun dekat. Dan ibadah jadi berat. Sahih. Makanya aneh kan, di bulan puasa kok ada orang yang ibadahnya berat, Pak. Sampai sholat tarawih aja kayak apa, Pak? Allah Akbar, Allah. Sholat tarawih tercepat di dunia, pernah lihat nggak? Mengerikan. Padahal tujuan daripada bulan puasa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat, orang yang berpikir tidak melihat kepada beratnya puasa, tapi yang dia lihat adalah manfaat yang besar dari puasa. Manfaat untuk akhirat, manfaat untuk dunia, manfaat untuk badan kita. Masya Allah. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Coba perhatikan, syariat kita ini indah sekali ya. Selalu syariat kita ini mempertimbangkan antara maslahat dan apa? Mafsadah. Semua yang maslahat diperintahkan, semua yang mafsadah mudarat bahaya dilarang. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Tuh lihat, Allah menyebutnya dengan sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu itu menunjukkan manfaatnya tidak sedikit. Tapi Allah mengatakan apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya, mudaratnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Maka Allah haramkan tidak? Allah haramkan. Makanya jangan melihat dari sisi manfaatnya tanpa melihat sisi apa? Mudaratnya. Dan jangan sebatas melihat dari sisi mudaratnya tanpa melihat sisi apa? Manfaatnya. Kalau bertemu antara manfaat dengan mudarat, kita lihat mana yang lebih besar. Kalau ternyata lebih besar mudaratnya, haram. Kalau ternyata lebih besar manfaatnya, boleh disyariatkan. Tuh lihat, agama kita seperti itu, Pak. Betapa indahnya Islam. Semua syariatnya tidak lepas dari mempertimbangkan ini, antara maslahat dan apa? Dan mudarat. Kalau bertemu dua maslahat, maka diambil maslahat yang lebih besar. Kalau bertemu dua mudarat, maka dihindarkan mudarat yang lebih besar dan diambil mudarat yang lebih ringan. Luar biasa, Masya Allah. Ini yang pertama, keindahan Islam. Bahwa Islam itu agama yang sangat mempertimbangkan antara apa? Maslahat dan mudarat. Bahkan semua syariatnya tidak lepas dari ini. Semua keadilan Allah perintahkan. Semua yang sifatnya manfaat untuk hidup manusia Allah perintahkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian kepada keadilan dan ihsan, itu perbuatan baik. Iya. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan ya karib kerabat, membantu mereka. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari setiap perbuatan yang keji dan mungkar. Semua yang keji, yang mungkar dilarang dalam Islam. Demikian pula semua perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa dilarang dalam Islam.
Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati apa? Zina. Berarti semua perbuatan yang bisa mendekati zina haram. Kenapa? Karena zina itu mudorotnya berat, Pak. Apa mudorotnya zina? Ada yang tahu? Apa mudorotnya zina? Nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu mudorotnya zina? Taunya enak aja ya. Bahayanya zina, Pak. Apa? Hah? Akan muncul anak-anak yang dilahirkan tanpa nasab, merusak nasab. Betul. Apalagi? Merusak keturunan. 2. Apalagi? Bahaya zina. Menimbulkan penyakit. Betul. Penyakit-penyakit yang baru muncul yang sebelumnya nggak ada, apa? Ya, ada AIDS dan berbagai macam penyakit-penyakit, Pak. Apalagi, Pak? Zina apa? Menimbulkan permusuhan. Betul. Apalagi? Hah? Merusak nama baik dan keluarga. Betul. Dan yang paling berat, zina menyebabkan hati kita hitam dengan dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zina karena berat, menjijikan. Berapa banyak keluarga yang rusak gara-gara zina, selingkuh. Maka Allah larang mendekati zina. Apa saja yang mendekati zina? Mata. Allah firman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah menyuruh laki-laki menundukkan pandangan. Allah pun menyuruh wanita menundukkan apa? Pandangan. Kenapa? Karena dari pandangan akan turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke mana? Ke hati. Ya. Gara-gara mata jelalatan, hati jadi hitam. Nah, saudaraku sekalian, lihat. Bagi orang yang berpikir ini syariat luar biasa, Pak. Tapi bagi orang pengikut syahwat, apa-apaan sih? Masa ngelihat awewe gelis gak boleh? Wah. Ya akhi, ya kita katakan akhi, perempuan yang cantik yang kamu lihati itu, ya, kalau kamu lihati, apa manfaatnya buat kamu? Itu kan keindahan yang Allah ciptakan. Kita boleh dong menikmati keindahan. Menikmati keindahan gunung boleh, tapi menikmati keindahan wanita, ini mudorotnya besar. Mudorotnya apa? Besar, merusak hati. Ya. Memalingkan kita dari ingat kepada Allah, menyebabkan kita ingin berzina dengan dia, setidaknya pengen dua-duaan sama dia. Nah ini saudaraku sekalian, azannya, coba pikirkan baik-baik dengan akal pikiran. Jangan pakai syahwat, tapi pakai akal pikiran kita. Semua yang Allah larang itu mudarat. Allah haramkan riba, Allah haramkan ya mencuri, minum arak, semua itu mudarat dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Nah ini saudaraku sekalian, ini keindahan Islam dari sisi yang pertama. Islam mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Semua yang sifatnya maslahatnya lebih besar atau murni diperintahkan oleh Islam. Semua yang mudaratnya lebih besar
atau murni dilarang dalam Islam. Yang kedua, kenapa Islam itu indah, saudaraku? Karena Islam itu agama yang mudah. Yang apa? Yang mudah. Mudah nggak Islam, Pak? Mudah buat orang yang mau berpikir. Susah buat pengikut syahwat. Coba, syariat Islam mudah. Mudahnya di mana? Sholat diwajibkan berapa waktu? Sholat diwajibkan berapa waktu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antum sholat berapa menit? Hah? Berapa menit? 5 menit. Nah, subuh 5 menit, zuhur 5 menit. Berarti kalau 5 kali 5 berapa? 25 menit. Dari 24 jam cuma 25 menit. Mudah kan? Mudah. Masa nonton sinetron 1 jam kuat? Sholat 5 menit nggak kuat? Aneh kan? Padahal mudah sholat itu, Pak. Nggak susah, nggak susah. Allah tidak wajibkan sholat jam 12 malam, enggak. Itu waktu-waktu sholat itu waktu-waktu yang mudah semuanya. Subuh, ya, Masya Allah. Mudah. Zakat, mudah nggak zakat? Emas dan perak wajib zakat dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kalau sampai nisab. Syarat yang kedua, kalau sudah haul. Nisabnya berapa? Kalau emas 85 gram emas. Itu pun syaratnya sudah apa? Haul. Haul itu apa sih? Setahun. Misal sampai nisabnya di bulan Muharram, 1 Muharram masuk nisab. Ditunggu tuh Pak sampai 1 Muharram berikutnya. Ternyata pas 1 Muharram tahun berikutnya nisabnya tidak berkurang. Nisabnya tidak apa? Berkurang. Baru dikeluarkan berapa persen? 2,5. Bukan 25%. Bukan. 2,5. Cuma 2,5. Itu pun pasti Allah ganti kok. Diganti sama Allah. Kalau misalnya tertanggal 1 Muharram sudah sampai nisab emas 85 gram. Berjalan waktu, qadarullah 6 bulan kemudian berkurang. Jadi 70 gram karena banyak kebutuhan. Maka saat itu tidak wajib zakat kan? Kemudian baru ya sampai nisabnya lagi pas bulan Muharramnya lagi. Berarti wajib zakat nggak Pak? Enggak. Ditunggu lagi nanti setahun lagi. Mudah kan Pak? Mudah banget Islam tuh Pak. Ya. Makanya nggak ada Pak. Nggak ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu nyusahin. Zakat profesi itu kan zakat profesi. Antum nggak kerja di perusahaan, gaji 5 juta, pas gajian langsung dipotong 2,5%. Aneh.
Saya pernah nanya kepada orang yang mengatakan wajib zakat profesi. Pak, saya mau tanya sama kamu. Apa dalilnya kamu bahwa zakat profesi itu harus dikeluarkan? Apa katanya? Dikiaskan kepada zakat pertanian. Karena sama-sama profesi. Petani kan profesi. Kamu kerja di perusahaan juga profesi. Oke, Pak. Kalau petani menghasilkan apa? Hah? Padi, sayuran. Itu pun kalau petani sayuran nggak ada zakatnya. Petani jagung yang sifatnya makanan pokok baru ada zakatnya. Itu pun dibedakan antara yang tada hujan, yang mengandalkan air hujan, dengan yang pakai pengairan sehingga keluar duit tuh. Dibedakan. Kalau yang tada hujan cuma dikeluarkan berapa? 5%. Bayangkan saudaraku sekalian, ya, apa yang pakai pengairan tuh 5%. Sekarang kamu kerja di perusahaan menghasilkan apa? Duit. Ada nggak yang digaji pakai beras? Enggak, digajinya pakai duit, Pak. Yang namanya duit, kiasnya kemana? Ke padi atau ke emas? Emas dong. Makanya anehnya zakat profesi apa coba, Pak? Kiasnya ke zakat pertanian, tapi disuruh ngeluarinnya 2,5%. Katanya kiasnya ke emas. Ini kok bingung sih? Katanya kiasnya ke zakat pertanian. Pas ditanya berapa persen dikeluarkan, 2,5%. Itu dari mana? Zakat pertaniannya enggak segitu. Dikiaskan ke emas. Ya Allah. Kalau emas ya emas, ya petani-petani. Emas itu syaratnya 2. Kalau memenuhi nisab dan sudah haul. Nah sekarang kalau kamu gajinya 5 juta, udah sampai nisab belum? Hah? Kalau dikonversikan dengan emas belum? Sudah haul belum? Masa per bulan? Haul itu setahun. Makanya Pak, zakat profesi itu nyusahin, Pak. Nyusahin Allah. Dan mengambil harta tanpa hak. Iya. Padahal pada asalnya harta seorang muslim itu haram loh, Pak. Haram. Beda dengan syariat Islam yang sudah jelas dalilnya, mudah. Allah wajibkan zakat hanya pada yang ditunjukkan oleh dalil dan qiyas saja. Adapun yang seperti sayur mayur nggak ada zakatnya. Kata Rasulullah, kuda nggak ada zakatnya. Kuda nggak ada zakatnya? Nggak ada. Bapak punya kuda 50 ekor. 1 ekor kudanya harganya 200 juta. Karena kudanya kuda-kuda besar. Ada zakatnya? Nggak ada. Mudah. Mobil ada zakatnya nggak? Bapak ternak mobil. Kalau di Jakarta banyak Pak yang ternak mobil, Pak. Mobilnya di rumah itu berjejer itu. Ada BMW, baby Ben, ada Masya Allah, ternak mobil, Pak. Kalau mobil itu cuma buat milik pribadi, nggak ada zakatnya. Tapi kalau dijadikan buat angkot dan yang lainnya, maka jumhur ulama mengatakan ada zakatnya di situ. Ustadz, saya punya rumah 3.
Satu di pondok indah, yang satu di pondok damai, ya, yang satu di tempat yang lain. Ada zakatnya enggak? Rumah enggak ada zakatnya. Mudah tidak Pak Islam, Pak? Mudah. Jangan nyusah-nyusahin. Makanya agama kita kata Rasulullah apa? Inna dina yusrun. Agama kita apa? Mudah. Agama kita mudah, Pak. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Tapi kemudahan, Pak, harus sesuai dengan kacamata syariat. Jangan sampai menilai kemudahan dengan kacamata syahwat. Iya, Islam mudah bagi orang yang berpikir. Makanya agama Islam mempermudah. Sholatnya mudah, ibadahnya mudah. Siapapun yang ikutin sunnah Nabi pasti mudah. Tapi kalau bapak-bapak bikin ibadah baru, nyusahin, Pak. Kalau bapak-bapak bikin ibadah yang baru, nyusahin. Karena pada asalnya manusia itu, Pak, tidak dibebani dengan ibadah. Ya. Kapan ibadah disyariatkan? Kalau ada perintah. Kalau nggak ada perintah, jangan lakukan. Karena pada asalnya ibadah itu nggak boleh. Pada asal manusia tidak dibebani dengan ibadah. Nah, kalau bapak bikin ibadah baru, itu namanya bapak mau bikin susah orang. Ada orang, Pak, sholatnya susah banget, Pak. Kalau Rasulullah kan enak, Allahu Akbar, selesai. Ini enggak, Allah, enggak jadi. Diulangnya lagi, Allah, enggak jadi. Sampai saya pernah itu, Pak, di samping saya itu, saking keselnya, udah berulang-ulang enggak jadi, teriak, Pak, Allah, ya Allah, udah ganggu orang kan jadinya kan, Pak. Pas imamnya ruku, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung jadi, Allahu Akbar. Saya mau ketawa waktu itu, Pak. Dari tadi nggak jadi-jadi, pas imam ruku kok langsung jadi, kan bingung saya. Aduh mas, agama kita ini mudah, Pak. Rasulullah nggak pernah ngajarin gitu. Ya. Ada lagi saya lihat, Pak, sholat begini, Allahu Akbar. Ada lagi yang Allah, wish, ente ngapa-ngapain? Rasulullah nggak pernah ngajarin gitu. Nah ini, Pak, gara-gara bikin ibadah baru, syariat jadi berat, Pak. Berat. Agama kita mudah. Kalau siapapun yang ngikutin sunnah Nabi, mudah. Iya. Maka Islam indah ketika Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Adapun ketika memberikan sesuatu yang memberatkan mereka, itu ya tidak lagi menjadi indah tentunya. Islam indah. Sudah gitu, Islam memiliki sebuah kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Tuh lihat. Ada lagi kaidah. Sudahlah syariat Islam mudah,
Ada lagi kaidah, kalau dalam keadaan sulit datang apa? Kemudahan. Contoh, ketika Bapak safar ke Jakarta, sholatnya dikurangin, Pak. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi apa? 2 rakaat. Namanya di apa? Dikosor. Boleh dijamak tidak? Jamak kosor. Ya. Sebutkan dalam Abu Daud, Rasulullah SAW kalau berangkatnya sebelum zuhur, misalnya berangkat safarnya jam 11 nih, maka Rasulullah SAW undurkan waktu zuhur di waktu asar, dan beliau jamak qasar di waktu asar, 2. Kalau beliau berangkatnya setelah zuhur, beliau tarik waktu asar ke waktu zuhur. Setelah itu baru berangkat. Begitu caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan, Pak. Bahkan Nabi pernah menjamak 2 sholat di kota Madinah dalam keadaan tidak safar. Dalam keadaan tidak safar, itu dalam riwayat Nasai. Kata Ibnu Abbas, ya, jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asr min ghairi khaufin wala matar. Ya, Rasulullah menjamak 2 sholat di kota Madinah antara zuhur dan asar tanpa ada rasa takut dan rasa hujan. Kemudian Ibnu Abbas ditanya kenapa? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharij ummatahu, supaya tidak merepotkan umatnya. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan boleh menjamak 2 sholat bagi mukim kalau ada kerepotan. Kalau lagi repot banget, boleh dijamak? Boleh. Kata Imam Nawawi, boleh, tapi dengan syarat, jangan dijadikan terus menerus. Ya, tidak boleh terus menerus, sekali-kali saja. Mudah tidak, Pak? Mudah Islam itu, Masya Allah. Iya. Dalam masalah dunia, Pak, dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal apa haram? Kata para ulama usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia hukumnya mubah dan suci, boleh. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh sampai ada perintah. Kenapa? Karena ibadah itu beban, Pak. Sedangkan manusia pada asalnya tidak dibebani. Maka ibadah pada asalnya tidak boleh sampai ada perintah. Tapi untuk masalah dunia pada asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang melarang. Bapak mau bikin kue apa silahkan. Saya mau bikin kue yang baru ada, yang tidak pernah sebelumnya ada, silahkan. Bapak mau bikin teknologi canggih yang itu manfaat untuk manusia, silahkan. Bapak mau bikin alat-alat yang memudahkan, silahkan. Masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, silahkan. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Masya Allah. Bayangkan, Mak, masalah dunia yang sifatnya itu memang kita butuhkan pada asalnya halal. Makanya Bapak kalau ragu nih masalah dunia, ini halal apa haram, masih ragu nih, jangan dulu diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu apa? Haram, Pak. Masya Allah, mudah sekali Islam ini, Pak. Masya Allah, alhamdulillah.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun, agama kita itu mudah. Agama kita mudah, alhamdulillah. Ya. Baik saudaraku. Kemudian keindahan Islam, bagaimana kita melihat Islam itu indah? Dari sisi apa lagi, Pak? Yang ketiga, Islam itu indah karena Islam mengajarkan akhlakul karimah, akhlak yang indah, yang mulia. Islam memerintahkan kepada semua akhlak yang baik dan melarang dari semua akhlak yang buruk. Sampai-sampai Pak, tersenyum di depan saudara kita sedekah. Kata Rasulullah, at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri kepada dia. Rasulullah ditegur sama Allah, Pak, gara-gara wajahnya muka masam. Sama siapa? Sama orang buta. Allah berfirman apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abas. Abas itu dia bermuka masam. Hanya karena datang kepadanya orang buta. Sama orang buta aja tetap kita disuruh senyum. Padahal dia nggak ngelihat kita loh, Pak. Gimana sama orang melek? Makanya saya heran, sebagian ikhwan kalau ketemu orang tuh mahal banget sih senyumnya, ya Allah ya Rabbi. Sama akhwat baru senyum-senyum, ganjen. Ya. Ya akhi, senyumlah. Wallahi senyumnya antum tuh nilainya sedekah di sisi Allah. Ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, Pak. Nanti sangka gila antum. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Akhlakul karimah. Sama tetangga. Antum punya tetangga enggak? Hah? Punya tetangga enggak di rumah, Mas? Punya? Sama tetangga kita wajib berbuat baik, Mas. Ada seorang wanita dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulana, hai Rasulullah, sesungguhnya fulana itu, hai Rasulullah, suka sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi sayang, hai Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Padahal sholat malamnya rajin, Pak. Puasa sunnahnya rajin, Pak. Sedekahnya rajin. Gara-gara lisannya suka nyakiti tetangga, kata Rasulullah, dia termasuk penduduk api neraka. Tuh, lihat. Kemudian dikatakan lagi, wahai Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang sholatnya cuma sholat wajib, jarang sholat sunnah, nggak tahajud, sedekahnya sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah, dia termasuk penduduk surga. Masya Allah. Akhlak, Pak, akhlak. Bahkan dalam Islam, Pak, akhlakul karimah, amal yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan
indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amal yang lebih berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang apa? Yang baik. Akhlak yang baik, saudara. Masya Allah. Ya. Maka dari itu saudaraku sekalian, agama kita ini agama adab, agama akhlak. Yang muda wajib menghormati yang tua. Yang tua hendaknya menyayangi yang muda. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Iya. Lihat saudaraku sekalian, Islam indah sekali ya Pak. Disuruh kita untuk berakhlak mulia. Disuruh kita menjadi orang yang pandai berterima kasih. Kata Rasulullah SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa'illam tukafi'uh, fad'u lahu, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas dengan yang sama. Jika kalian tidak bisa membalas dengan yang sama, doakan dia sampai kalian menganggap kamu sudah membalas kebaikannya. Masya Allah, subhanallah. Walaupun Pak, kita yang memberi tidak dianjurkan mengharapkan balasan, tidak mengharapkan terima kasih, tidak pula mengharapkan doa, tidak. Tapi kita yang dikasih oleh Islam disuruh supaya berterima kasih, Pak. Dengan cara balas dengan yang sama. Ya, indah Islam ini. Ya akhal Islam, azan ya Allah. Islam melarang ghibah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kehormatan seorang Muslim. Betapa agungnya Islam. Islam melarang untuk mencaci maki dan melukai hati seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menganggap di antara orang yang paling buruk di sisi Allah itu siapa? Kata Rasulullah SAW, di antara orang yang paling buruk di sisi Allah yaitu orang yang ditinggalkan orang-orang karena takut lisannya yang tajam. Man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Gara-gara lisannya tajam, kalau ngomong suka nyakitin hati, akhirnya orang-orang tidak mau dekat sama dia. Kata Rasulullah, ini termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeri, Pak. Islam mengajarkan kita tawadu dan melarang kita sombong. Setinggi apapun ilmu kita, jangan sombong. Setinggi apapun, sebanyak apapun harta kita, dilarang sombong. Setinggi apapun jabatan kita, haram sombong. Jangan sombong dengan harta, dengan jabatan, dengan amal, dengan apa? Ilmu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Bayangkan. Sebesar biji sawi kesombongan saja bisa menyebabkan pelakunya nggak masuk surga. Loh, ada apa kita bersombong hanya karena kita bisa hafal Quran? Emang habis ngafal Quran kita disuruh sombong? Gak boleh ya akhi. Ada apa kita sombong hanya karena kita sudah banyak menguasai ilmu? Haram alaik. Harusnya ilmu semakin kamu menjadikan kamu tawadu. Indah Islam itu, akhlaknya luar biasa. Antum kalau ngelihat orang sombong sebel nggak Pak?
Harus sebel. Tapi kalau antum melihat orang yang tawadu, senang nggak Pak? Senang. Dan Islam memang mengajarkan kita tawadu. Apa itu tawadu sih? Kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu tidaklah engkau melihat seorang muslim pun kecuali engkau menganggap dia lebih baik dari kamu. Ketika antum melihat teman antum, lalu antum bergumam di dalam hati, mungkin dia punya amalan yang saya tidak tahu. Mungkin dia lebih baik dari saya. Mungkin hatinya lebih ikhlas dari saya. Mungkin dia lebih takut dari saya. Iya. Itu tawadu namanya, Pak. Lihat saudaraku sekalian, azani Allah wa ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita akhlak. Sesama muslim berakhlak. Hatta kepada orang kafir disuruh berakhlak. Antum punya tetangga yang non muslim, haram mengganggu dia, nggak boleh. Bikin kegaduhan misalnya mengganggu dia, haram dalam Islam, tidak boleh. Hatta tetangga kita non muslim tidak boleh. Itu akhlak Islam, Pak. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Anak diwajibkan berbakti kepada orang tua. Orang tua diwajibkan dalam Islam untuk menyayangi anak. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak pun luar biasa. Itu keindahan Islam, Pak. Orang yang punya jabatan diwajibkan oleh Islam untuk melaksanakan amanah. Dan diingatkan bahwa jabatan itu amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itulah saudaraku, kalau orang yang pejabat-pejabat yang menjalankan Islam yang kafah, insya Allah nggak bakalan korupsi, Pak. Pejabat yang paham agama nggak bakalan berbuat zalim, Pak. Nggak. Untuk mengambil harta rakyat sepeser pun dia takut dia. Pejabat yang betul-betul menjalankan Islam, yang masuk Islam secara kafah. Adapun pejabat yang tidak menjalankan Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak menjalankan Islam, korupsi dia, Pak. Mengambil harta rakyat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Islam itu luar biasa, Pak. Indah sekali bagi orang yang mau berpikir. Kemudian saudaraku sekalian, apalagi keindahan Islam, akhi? Di antara keindahan Islam, bahwa agama Islam itu agama ilmiah. Agama apa? Ilmiah. Semua harus berdasarkan keterangan yang nyata dari Allah dan Rasul. Agama Islam ya menyuruh kita beragama ini benar-benar di atas dasar yang kokoh, di atas keyakinan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak apa? Meragukan. Lihat. Agama kita ilmiah, harus di atas sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Adapun sesuatu yang sifatnya meragukan, tinggalkan. Kalau antum meragu, ini haram atau halal? Halal atau apa? Haram. Kata Rasulullah apa? Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Kalau itu berhubungan dengan masalah dunia, kaidahnya ada. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Ya udah. Iya. Ada dasarnya? Ada. Antum beribadah wajib semua di atas dasar, Pak, ilmiah. Sholat, kamu takbir, ngangkat tangannya sampai mana? Allahu Akbar.
Ternyata disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah mengangkat tangan tuh sampai bahu. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah mengangkat tangan sampai apa? Telinga. Imam Syafi'i menggabungkan ujungnya sejajar dengan telinga, bawahnya sejajar dengan apa? Bahu. Iya. Lihat saudaraku, ada dasarnya. Cara rukuknya gimana? Harus ada dasarnya, Pak. Jangan cuma ikut-ikutan, Pak. Kalau antum cuma ikut-ikutan, berarti antum nggak ilmiah. Ilmiah itu kalau antum tahu apa? Dalilnya, keterangannya, hujahnya. Makanya agama Islam itu tidak pernah mengajarkan kita sebatas ikut-ikutan aja, tanpa tahu dasarnya. Salah itu, Pak. Makanya Imam As-Suyuti berkata apa? Ajma'al ulama ala anna taqlid laisa bil ilm wa anna al muqallid laisa bil alim. Kata Imam Suyuti, para ulama semua sepakat bahwa orang yang cuma ikut-ikutan taklid itu bukanlah ilmu dan pelakunya tidak disebut ulama. Cuma ikut-ikutan. Antum ibadah begini, ikut-ikutan. Dalilnya mana? Nggak tahu. Saya terus ngapain? Saya cuma ngikut doang. Ya akhi, kalau bisa kamu tahu dalilnya, Pak. Supaya kita beragama kita itu di atas keyakinan, Pak. Iya. Terkadang ada sebagian orang berkata, bisa jadi Ustadz saya punya dalil yang kamu tidak tahu. Agama kita bukan berdasarkan bisa jadi, Pak. Bisa jadi Ustadz saya punya dalil yang kamu tidak tahu. Kita katakan apa? Bisa jadi Ustadz kamu tidak punya dalil. Yang namanya bisa jadi itu masih 50-50, 50% meragukan, Pak, meragukan. Makanya Pak, pendapat yang paling kuat, hadis lemah itu tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Bapak tahu tidak, Pak? Hadis lemah yang lemahnya ringan saja, itu kalau ada di dalam sanadnya perawi yang disifati apa? Sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, sayyi'ul hifdz itu adalah alla yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi salahnya seimbang dengan sisi benarnya. Tuh, salah benarnya seimbang, maka dia buruk hafalan. Berarti kalau seimbang dan salahnya salah dan benarnya seimbang, ini namanya apa? Meragukan. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Tinggalkan yang meragukan. Maka pendapat yang paling kuat, pendapat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa hadis yang lemah, walaupun lemahnya ringan, tetap tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena menghasilkan keraguan. Sedangkan agama kita harus berdasarkan di atas apa? Sesuatu yang yakin, yang ilmiah, jelas dasarnya, Al-Qur'annya, hadisnya yang sahih, perkataan para ulamanya. Perkataan ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Maka kalau antum mau ikuti ulama, hendaknya antum tahu juga dasarnya apa. Dasar pendapat dan pijakan pendapat ulama ini apa. Jangan malu bertanya kepada sang kiai, Pak Kiai, mohon maaf, saya mau tahu dalilnya apa. Dan seorang kiai jangan marah
ketika ditanya dalil. Seorang ustadz ketika ditanya sama muridnya, "Ustadz, maaf, saya pengen tahu, boleh tahu dalilnya apa?" Maka si ustadz wajib mengajarkan si muridnya, "Ini dalilnya, akhi. Ya, hadis riwayat ini. Itu yang diajarkan. Buka sama antum kitab Al-Um Imam Syafi'i. Al-Um itu penulisnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Pak, setiap permasalahan fikih selalu membawakan dalil. Setiap permasalahan fikih sebutkan dalil. Bawakan masalah fikih lagi, dalil. Masya Allah. Kenapa Imam Syafi'i melakukan itu? Untuk mengajarkan murid-muridnya supaya tidak membeo, supaya mengikuti ulama itu dengan tahu dasarnya apa. Kalau kita tahu dasarnya kan enak, Pak. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya, kita masih derajat ikut-ikutan. Dan ikut-ikutan itu bukan ilmu. Bukan ilmu, saudaraku. Sekarang ini, Pak, bukan zamannya lagi orang suruh ngebeo, Pak. Sekarang ini sudah harus diajarkan murid-murid kita untuk ilmiah. Seorang ustadz harus mampu membawakan dalil dan harus bisa menilai hadis ini sahih apa dhaif. Jangan sampai seenaknya bawa dalil, ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Sehingga termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Tuh lihat ya, jangan sampai bawa hadis palsu, Pak. Ada orang bawa hadis tentang keutamaan batu akik. Ini batu akiknya ada hadisnya loh. Ternyata hadisnya palsu, Pak. Palsu. Hati-hati, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya, ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama disebut ulama kalau dia sudah mampu untuk istimbat dari Al-Quran dan hadis dan menguasai ilmu-ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya. Adapun kalau ulama nggak bisa membawakan dalil dan tidak bisa mengajarkan orang supaya tahu dalil, tapi cuma bisa ngajarin ikut-ikutan aja, ikut. Ini wallahi, Pak, pendidikan yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan tidak pula tabi'ut tabi'in. Naam, orang awam betul, dia boleh taklid, ikut-ikutan, boleh orang awam tuh. Bahkan wajib terkadang. Tapi seorang alim ulama berusahalah mengajarkan kepada orang awam apa? Dalilnya. Iya. Kalau misalnya lagi bahas kitab mazhab Syafi'i, misal Safinatun Najah, coba dalam setiap permasalahan tahu dasarnya apa. Jangan cuma sebatas apa? Ikut-ikutan. Iya. Maka yang bisa mengajarkan kitab-kitab seperti itu, fikih-fikih dasar ya, hendaknya seorang yang paham setiap permasalahan dasarnya apa, dasarnya apa, dasarnya apa, bagaimana. Supaya apa? Supaya tumbuhlah umat Islam di atas sesuatu yang jelas, ilmiah. Ya, bukan hanya sebatas tadi ikut-ikutan, ngebeo. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, masalahnya kan kita banyak masyarakat, Pak, yang lebih seneng jadi apa? Lebih seneng ngebeo, apa?
Ya. Tanpa melihat apa? Dalilnya apa. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi agama kita agama yang ilmiah. Biasakan kita menjadi orang-orang yang ilmiah, Pak. Selalu mencari dalil. Jangan biasakan kita tadi hanya sebatas ikut-ikutan. Jangan merasa puas ketika seorang ustadz menyampaikan tanpa dalil. Tanyakan ke ustadz itu, Ustadz mohon maaf, saya boleh nggak minta dalilnya supaya hati saya tenang, Ustadz. Karena ingat Pak, agama ini bukan milik kiai. Agama Islam ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, Pak. Agama yang murni ini milik Allah. Karena agama milik Allah, siapapun yang berbicara tentang agama ini wajib ada keterangannya dari siapa? Allah dan Rasulnya. Harus itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini agama kita ilmiah, alhamdulillah, Pak. Iya. Makanya Bapak lihat deh. Di dalam Islam tuh ada sebuah ilmu yang luar biasa, Pak. Yang tidak akan Bapak temukan pada agama-agama yang lain. Dalam Islam ada sebuah ilmu yang luar biasa yang tidak akan Bapak temukan dalam agama yang lain. Ilmu apa itu? Ilmu hadis. Bapak kalau belajar ilmu hadis, Bapak akan mempelajari yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana menilai perawi ini. Perawi ini bisa dipercaya atau tidak. Ada ilmunya, Pak. Menilai hadis ini sahih atau tidak. Ada ilmunya, Pak. Namanya ilmu mustalah hadis. Ternyata untuk menilai suatu hadis itu sahih apa tidak, gak sembarangan, Pak. Ya. Harus pertama dikumpulkan dulu hadis itu. Semua lafaz-lafaznya. Semua jalan-jalannya. Kemudian baru dilihat setiap jalannya. Iya. Sahih apa tidak. Baru kemudian diputuskan hadis ini sahih atau dhaif atau hasan. Ini tidak ada pada agama manapun juga. Nggak ada. Dalam agama Nasrani nggak ada. Misalnya sanadnya sahih, nggak ada. Tapi dalam Islam ada, Pak. Sanad hadis ini sahih. Hadis ini dhaif. Hadis ini maudhu. Subhanallah. Makanya kita bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Dengan adanya para ulama hadis, kita bisa memilah mana yang sahih, mana yang apa? Yang dhaif. Itulah memang sekali lagi agama kita ini ilmiah, ya. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi agama kita adalah agama yang indah, saudaraku sekalian. Lalu apa konsekuensinya, Bapak sekalian, kalau agama kita ini indah? Konsekuensinya, saudaraku sekalian, yaitu kita berusaha untuk semangat menjalankan agama ini. Perintah-perintahnya dan larangannya, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Usahakan. Karena agama kita indah, agama kita luar biasa. Maka jadilah Anda pemeluk agama Islam yang kuat. Banggalah Anda dengan keislaman Anda. Allah menyuruh kita untuk masuk Islam secara kafah.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa kafah itu, Pak? Keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan setan. Agama kita indah, maka jalankan secara kafah. Dalam cara berpakaian kita, dalam cara tidur kita, dalam cara rumah tangga kita, dalam akhlak kita, bahkan cara buang air. Cara apa? Buang air. Karena Islam ini sempurna sudah, alhamdulillah. Dan di antara keindahan Islam, di antara keindahan Islam apa? Islam itu agama sempurna, alhamdulillah. Allah berfirman apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Alhamdulillah, sudah sempurna, enggak butuh lagi ditambah-tambah, enggak. Sudah sempurna, udah cukup kita ikuti aja, kita jalankan saja. Makanya akhwat Islam, usahakan setiap kita, Pak, untuk menjalankan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan Islam kecuali dengan cara apa? Menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim, belajar tentang Al-Quran, tafsirnya, belajar tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syarahnya, baca kitab-kitab para ulama, sehingga pada waktu itu kita punya ilmu dan bisa kita amalkan, Bapak sekalian. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu banyak. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah menyuruh kita mentadaburi Al-Quran, Pak. Dan mentadaburi Al-Quran hakikatnya menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan apa? Dan muslimah. Tuh lihat. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu agama, ilmu din, kata para ulama. Ya. Nah, kita harus rajin. Semua kita harus mau belajar. Duduk di majelis ilmu, saudaraku sekalian. Jangan sampai, saudaraku sekalian, majelis ilmu kita tinggalkan. Lebih senang kita pergi ke bioskop atau tempat-tempat yang lainnya. Sementara majlis taklim kita tinggalkan. Wallahi ya akhi, kapan saja majlis taklim sepi, disitulah musuh-musuh Islam akan sangat mudah merusak Islam. Tapi ketika majlis taklim ramai, orang belajar tentang Islam, insya Allah musuh Islam tidak akan bisa merusak Islam, Pak. Agama ini tegak dengan ilmu, Pak. Bukan dengan kebodohan. Perjuangan itu akan berhasil dengan ilmu, Pak. Bukan sebatas semangat. Maka kita wajib menuntut ilmu agar kita bisa melaksanakan syariat Allah yang sangat indah ini, saudaraku sekalian. Dan kalau kita menuntut ilmu, ya akhi, berusahalah ya, naik tingkat. Jangan sampai 10 tahun ngaji, bahasa Arab nggak bisa. Saya merasa heran, sebagian ikhwan udah lama ngaji, Pak, puluhan tahun. Sampai detik ini bahasa Arab tetap aja nggak bisa. Sayang banget loh, Pak. Berarti kan itu menunjukkan dia menuntut ilmunya nggak punya target. Yang penting saya duduk di majlis ta'lim dah sudah. Tapi nggak mau belajar yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Usahakan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Yajibu ala kulli muslim
an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Ya, bihasbi juhdihi. Wajib atas setiap muslim belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Ya, coba kita sebagai muslim itu harus bangga, Pak, dengan bahasanya Al-Quran, Pak. Bangga dengan bahasanya Rasulullah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Antum kalau pakai bahasa Inggris, kayak modern banget. Pas pakai bahasa Arab, hati-hati nih, teroris nih, teroris. La ilaha illallah. Masa bahasa Quran teroris? Ini orang yang mengatakan bahasa Arab itu teroris, sebetulnya ingin merusak Islam tanpa ketahuan. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, mana mungkin kita bisa memahami apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajari, akhi. Belajar sungguh-sungguh. Dalami Islam. Ini agama indah ini. Syariatnya indah ini. Jangan malas untuk belajar Islam, akhi. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Sudah berapa kitab yang sudah kita pelajari? Usahakan, saudaraku. Jangan cuma sibuk ngikutin berita di Facebook, ya, di YouTube dan yang lainnya. Lah ya akhi, di kuburan kita nggak bakalan ditanya tentang itu. Kita akan ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Berarti kita wajib mengenal Allah, dan tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan menuntut ilmu. Wajib mengenal Rasulullah, dan tidak mungkin kita mengenal Rasulullah kecuali dengan menuntut ilmu. Dan wajib mengenal agama kita Islam, dan tidak mungkin kita bisa mengenal Islam kecuali dengan menuntut ilmu Allah. Maka orang yang tidak mau menuntut ilmu dipastikan nggak bisa jawab di kuburan. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, bingung. Apa agamamu, siapa nabimu? Ya akhi, semua butuh ilmu, saudaraku. Nah ini ya akhi, ya. Ini konsekuensi. Kalau kita yakin agama Islam itu agama yang indah, harusnya kita semangat untuk mengamalkan Islam. Kalau kita tidak bisa mengamalkan Islam, mintalah kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkan Islam. Pelajari Islam baik-baik, Pak. Jangan pernah kita cuek, sibuk hanya sebatas mencari dunia. Sampai kapan kita cari dunia terus? Kita nggak bakalan hidup selamanya di dunia, Pak. Semua kita bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Maka saatnya kita, saudaraku sekalian, jangan terus dilalaikan dan kehidupan dunia. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum saatkah untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir dan mengingat Allah? Belum saatnya kah? Sementara kita terus sibuk dengan mencari dunia, mengejar jabatan, tahta. Ya akhi, azan ya Allah wa ayyakum, inilah ya akhi. Kalau kita yakin sekali lagi syariat Islam, syariat yang indah, agama Islam, agama yang indah, mari kita semangat mempelajari Islam. Mari kita berusaha untuk amalkan Islam secara kafah. Jangan sebagian. Iya. Baik, saya kira cukup ya kajian kita di pagi hari ini. Kita buka tanya jawab.